rombongan yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas, yang saya hormati para utusan dari setiap RT tingkat dusun Biokina dan juga utusan dari SMA Negeri 2 Ramai Utara. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas dan berdiskusi terkait beberapa hal yang berkaitan dengan program pompa hidran di Desa Gololangkop Dusun Biokina. Adapun nanti hal-hal yang kita akan bicarakan melalui rapat kirap ini, agar sedianya kita semua bisa mencari solusi yang terbaik berkaitan dengan pembangunan pompa hidran selanjutnya. Tentu hal ini bisa dijadikan momentum untuk kita bisa menemukan sebuah solusi agar air yang ngalir dari pompa hidran itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gololangkop, khususnya di Dusun Biokina yang memiliki 6 fasilitas umum. Dari SMP, gereja, SDK, SMA, rumah gendang, dan puskesmas. Kurang lebih kami laporkan saat ini Pak dan Ramil, di sini ada 6 fasilitas publik yang semuanya kekurangan air. Atas dasar itu, hingga kemarin kami dengan senang hati menjemput dan menerima program yang dicanangkan oleh pihak Kodam 9 Udayana. Kalaupun dalam perjalanan ada beberapa hal yang menjadi hambatan, sekiranya pada rapat ini nanti kita sama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Kepala Desa, begitu juga kepada kami. Terima kasih. Dari Kodim 1912 yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas, yang terhormat Bapak Babinsa Kecamatan Utara, Bapak-bapak rombongan dari Kodim RT, Bapak Ketua RT RW, Bapak Ketua BPD, singkatnya kita semua yang hadir pada saat ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur hadirat Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan 1-2 hal terkait dengan pembangunan pompa hidran yang sedang dicanangkan oleh Kodim Manggarai, Kodim Ruteng. Program ini program dari Kodam 9 Udayana melalui Kodim Ruteng. Kegiatan pembangunan ini menggunakan pompa hidran, menggunakan tenaga air itu sendiri. Seperti apa yang sudah disampaikan awal oleh Bapak Ketua BPD tadi, jadi kita jemput program ini melalui Babinsa Ramai Utara. Dalam perjalanan, kegiatan ini berdasarkan informasi dari tenaga lapangan bahwa kegiatan ini mulai dari pompa, pipa, pembangunan bak, sampai dengan bak primer itu tanggung jawab dari Kodim. Namun warga diminta untuk melakukan kegiatan bakti gotong royong terkait dengan pembangunan pompa hidran bagi warga yang membutuhkan air. Dalam kurang lebih 3 minggu proses pembangunan pompa hidran, ada 1-2 hal kendala yang ditemukan di lapangan. Kendala yang pertama adalah kesediaan waktu dari masyarakat karena program ini tidak melalui musyawarah awalnya untuk hadirnya program ini. Pemerintah desa dalam waktu atau persoalan seperti itu mengambil sebuah kebijakan
untuk melakukan musyawarah bersama warga yang diwakili oleh warga dari setiap RT untuk membahas terkait dengan kegiatan gotong royong. Uji coba kegiatan gotong royong perlu kami laporkan bahwa selama 2 hari kegiatan gotong royong dilaksanakan oleh warga Dusun Beokina. Mulai dari RT 01 sampai dengan RT 04 untuk pengangkutan material, mulai dari lokasi penurunan material sampai kepada titik pengerjaan pompa. Dalam situasi itu, material tidak diangkut seluruhnya oleh warga yang melakukan kegiatan gotong royong. Sehingga dilakukanlah evaluasi selama 2 hari itu untuk menyepakati bagaimana kegiatan selanjutnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah bersama masyarakat Dusun Beokina. Saya tidak libatkan dusun-dusun lain karena yang urgen tentang kebutuhan air minum ini hanya untuk Dusun Beokina. Akhirnya menyepakati bahwa waktu itu dari perwakilan masyarakat daripada bakti gotong royong Pak Kades, kami sepakati supaya kami cari uang saja sebagai wujud keterlibatan dan gotong royong kami itu kita bayar tukang dan bayar orang untuk angkut material ke sana. Begitu perjalanan waktunya yang terkumpul pada saat masyarakat menerima BLT secara sadar dan sukarela memberikan uang 100.000 untuk kegiatan gotong royong itu. Artinya mereka ganti tenaga itu uang 100.000 untuk angkut material sampai ke lokasi. Pak Yunus satu sak pernah bawa, Bobo 1 sak, satu Pak Ketua BPD 1 sak. Saya tidak bisa bawa 1 sak. Paling saya bawa pasir. Uang yang terkumpul waktu itu 5.050.000. Itu yang ada pada saat penerimaan BLT dana desa oleh masyarakat. Realisasi uang 5.050.000 itu 2.100.000 sudah diberikan kepada panjar tukang itu hari. Itu sebagai bukti gotong royongnya warga kepada kegiatan tersebut. Dalam perjalanan waktu kegiatan pembangunan pompa hidran dilakukanlah perbaikan di bawah lagi. Ada lagi beli semen. Itu yang dipikul sama Pak Yunus dengan Pak Bobo. Keprihatinan itu muncul. Kalau nanti Babinsa yang pikul juga ini barang dengan bapak-bapak abri, sudah itu bapak ketua BPD dengan bapak kepala desa, berinisiatiflah untuk melanjutkan kegiatan pengumpulan uang itu sehingga masyarakat tidak nampak pada lokasi kegiatan. Beberapa hari lalu bersama Bapak Dan Ramil dengan Bapak Dandim, kami bersama menuju ke lokasi. Dimuncullah informasi bahwa saya sampaikan juga sama Pak Dandim dengan Pak Dan Ramil waktu kami minum kopi di sana terkait dengan kegiatan ini. Saya sampaikan. Lalu dari pihak Kodim kemarin melalui Pak Yunus diminta supaya uang warga itu dikembalikan, jangan sampai di kemudian hari ada ngomong kiri kanan bahwa pembangunan ini ada pengumpulan uang, ada pungut biaya dan pungutan liar terhadap warga. Itu darang go di tebal soga. Oh di tenayang git kulit. Cala manga one meneteng ite warga yang menyampaikan bahwa kami sudah kumpul uang diperintah oleh kepala desa untuk pembangunan pompa hidran. Tidak, itu keputusan kita bersama teman-teman. Hari ini di depan Bapak Dan Ramil mewakili Bapak Dandim, hari ini kita bersama-sama berbicara terkait dengan keberlanjutan kegiatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon sebentar kita sampaikan secara ikhlas, spontanitas, pikiran, ide dan gagasan yang baik untuk membangun supaya pembangunan pompa hidran ini tidak berhenti di tengah jalan. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Air minum ini adalah kebutuhan mendesak bagi kita di Dusun Beokina. Kebutuhan prioritas.
Mendingan kita timba air selama 1 bulan daripada timba air bertahun-tahun. Itu harapan. Maka mari kita sepaham, mari kita bangun tekad yang sama supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menemukan kendala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita yang hadir bisa menjadi pioner atau corong bagi teman-teman yang lain yang karena hari ini kita undang perwakilan saja untuk menyampaikan kegiatan ini kepada warga seperti apa adanya di lapangan. Karena ini program baru terjadi di Kecamatan Rawang Utara ini. Ini program pertama kali yang saya alami. Bawa air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Maka ini adalah suatu proses edukasi, suatu proses pendidikan bagi kita bahwa air itu tidak hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tetapi bisa dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Maka pendidikan inilah yang akan mengakar kepada kita yang ada di Desa Gololangkok ini ke depan. Mungkin saja saya terlalu sombong saya katakan, kalau nanti orang Gololangkok ini sudah mengikuti kegiatan ini sejak awal sampai akhir, maka Rahong Utara tidak akan kekurangan air ke depan. Karena kita sudah punya kader untuk pembangunan ini. Itu satu sisi yang positif bagi kami, Bapak dan Ramil, dengan kehadiran program ini. Karena mata air yang ada di, khususnya di Rahong Utara ini, adanya di dataran rendah. Selama ini kami belum paham bagaimana caranya air itu bawa dari tempat rendah ke tempat tinggi. Dengan hadirnya program ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan pembangunan pompa hidram ini yang diberikan oleh Kodam 9 Udayana. Tidak ada benda yang paling berharga kami menyampaikan ucapan terima kasih selain dengan kata-kata. Nanti pada titik finalnya penyampaian ucapan terima kasih dan rasa syukur kami ketika nanti pembangunan ini akan berakhir. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, saya memohon kehadiran Yang Maha Kuasa pada saat ini untuk menaungi kita pada saat ini, sehingga rapat ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Desa Gololangkok. Saya buka rapat evaluasi ini dengan resmi. Kepala Desa Gololangkok, Kepala Puskesmas Gololangkok Bapak Ketua BPD, kemudian Pak Guru, kemudian yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak PRT, para dusun. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pagi ini bisa berkumpul di kantor Desa Gololangkok guna untuk koordinasi untuk mendapatkan suatu keputusan sehingga berjalannya pekerjaan pompa hidram ini sampai akhir diharapkan dengan aman, lancar, dan tertib seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan ada beberapa hal ini yang berkaitan dengan pompa hidram ini adalah program. Nah, saya mau beritahu dulu program. Program itu yang dicanangin oleh Pangdam 9 Udayana untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kodam 9 Udayana. Jadi Kodam 9 Udayana itu wilayahnya ada Bali, ada Pulau Lombok, kemudian saya sebut dia punya provinsinya aja. Jadi provinsi itu ada Bali, kemudian NTB dan NTT. Program yang sama dengan pompa hidram ini. Itu bantuan
kepada masyarakat yang kesulitan air. Kemudian Kodim Manggarai ini mendapatkan bagian daripada itu. Jadi tidak semua, ada beberapa pentahapan pemberian pompa hidran terhadap Kodim kita ini. Itu ada beberapa pentahapan, ada yang tahap pertama sudah dibuat, sudah jadi. Ini kita ini tahap ketiga ini, masuk di kategori di Desa Gololangkok ini, Kecamatan Raung Utara, ini tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini ada beberapa titik. Kemudian ke Babinsa survei, kemudian orang yang teknik di lapangan juga survei. Itu ada 4 titik yang tahap 3 ini, ada 4 titik yang harus kita kerjakan. Namun pompa yang dikasih ini cuman di wilayah Ruteng Koramil 01 ini cuman 1. Nah, 1 ini saya ngambil ada yang di sini, yang di Kecamatan Raung Utara ini. Harusnya bisa saya ngambil dari Kecamatan Ruteng atau mungkin Kecamatan Werii. Itu kan dekat buat saya. Tapi saya melihat tingkat kesulitan tadi, sehingga pompa itu nyampe lah di sini. Nah, awal ini saya koordinasi dengan Pak Kepala Desa, Ketua BPD, bahwa pompa ini tidak ada program, tidak ada proyek. Nah, itu tidak ada proyek. Pompa ini gratis, sia-sia dikasih sama Komandan Kodam 9 Udayana, Komandan Korem, Komandan Kodim untuk keperluannya Desa Biokina ini, Kampung Biokina ini. Karena pengamatan Babinsa kemudian melaporkan ke kami bahwa sangat-sangat sulit sekali. Kalau saya lihat, Komandan apa saya coba lihat aja ketika musim kemarau, benar saya temuin hal itu. Dia adik-adik itu ngambil air cukup jauh. Saya putuskan bahwa pompa hidran itu kita kerja di Dusun Biokina saja. Awal. Kemudian kerjanya kami yang kerja. Namun kami tidak kerja sendiri, harus dibantu dengan bapak-bapak yang ada di sini yang membentuk air ini. Saya awal ngomong seperti itu. Pak Kepala Desa, tolong kumpulkan masyarakatnya, nanti biar kita sampaikan. Ngomong di rumahnya Ketua BPD ini saya ngomong. Gunanya itu tadi untuk bentuk royong kita kerja. Bapak tidak kerja sendiri, kami juga ikut bekerja. Nah, kaget dengan mungkin saya minta dengan hormat kepada Bapak RT ini yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya, diberikan pemahaman supaya pompa-pompa ini saya bisa stop. Saya bisa stop di situ, kita cabut pompa, pindah ke tempat lain. Kalau klien tidak mau kerja. Itu. Dan sayangnya juga, ini juga kemarin, ya kita langsung to the point aja. Ini saya awal saya koordinasi seperti itu. Hanya cuma pada saat hari H pekerjaannya itu, saya ada kegiatan. Tidak sempat sudah koordinasi dengan Pak Kepala Desa. Nanti Pak Kepala Desa kumpulkan yang orang-orang tua untuk kita beri pemahaman supaya mintanya kerjasamanya. Gantian. Contoh satu RT itu jumlahnya mungkin 60 atau 70 orang. Masa 5 orang lu per hari nggak bisa bantu? Air yang kita kerjakan ini kan buat bapak sekalian. Pasti mau lah, tidak mungkin nggak mau kan? Capek kita istirahat. Kan begitu, tidak capek kita pikul lagi. Itu sebenarnya. Nah ini, harapan itu tadi yang saya sampaikan karena ada kegiatan akhirnya Babinsa yang turun koordinasi dengan Kepala Desa sama Ketua BPD untuk mengerjakan hal itu. Namun di tengah perjalanan, kemarin juga bukan saya juga menyampaikan Kepala Desa supaya kegiatan ini dilaporkan. Kalau kegiatan ini dilaporkan awal ke saya, kemungkinan tidak jadi seperti ini kita rapat ini sebenarnya. Karena ini memang tidak sepengetahuan komandan, tidak sepengetahuan saya. Jadi ketika pada saat kami selesai pulang dari tinjau mesin pompa hidram yang di lokasi itu pulang sampai minum, Kepala Desanya langsung ngomong,
bahwa terus terang, saya kan ditanya tukang yang kerja nih kok sedikit sekali ya gitu. Karena dia melihat masyarakatnya tuh 400 kakak yang kerjanya cuma 4 orang. Nah, kaget beliau kan, minimal 10 lah gitu. Satu desa ini kan banyak itu jumlah personilnya. Nah beliau langsung ngomong, Pak Dandim, itu yang kerja itu tukang Pak Dandim. Masyarakatnya tidak kerja karena masyarakat sudah bla 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 lah, ngomong sampai ke penarikan uang yang dibayar 100.000, mereka tidak kerja, mereka hanya cuma mau bayar tukang saja. Nah ini yang mau saya sampaikan, ini pesan komandan ini Pak Kepala Desa. Terus terang, ini memang inisiatifnya Pak Kepala Desa ini luar biasa untuk supaya air itu bekerja, supaya cepat selesai, supaya air itu bisa kami nikmati. Benar ini, Kepala Desa punya penyampaian itu betul, kesepakatan dengan Bapak itu benar, hanya cuma berseberangan dengan kodim, dengan program. Berseberangan. Itu yang tidak boleh. Komandan paling tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Namanya yuran, kumpulin uang, bayar ini, mengatasnamakan ini proyek. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu pompa bisa pindah. Nah, kedatangan saya ini kepala desa, agar Pak Kepala Desa tidak berlanjut. Oke lah, ini memang kalau kekuatan secara hukum saya rasa nggak ada masalah. Kuat ini karena pernyataan semua. Ada berita acaranya. Betul. Tapi alangkah lebih bagus sesuai dengan petunjuknya komandan. Sudah yang terjadi ini, ya sudahlah. Artinya yang kedepannya ini yang mau kumpulkan sisanya itu nggak perlu lagi Pak Desa. Itu dikembaliin, sisa uang itu dikembaliin. Kemudian yang sudah dibayar tukang itu nggak usah diambil nanti. Ya mungkin nanti akan diganti sama komandan. Harapan saya butuh minta tolong setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak RT ini depan saya ini. Bantu kepala desa untuk menggerakkan masyarakatnya. Diatur. Pak RT ini yang ngatur. Anak kampung itu kan ada beberapa orang kan. Nah disampaikan. Bapak nanti besok kamu 5 orang dari ini nanti besok kerja. Lusa istirahat, lusa mungkin dari sebelah sini. Contohnya seperti itu. Masing-masing PRT ini. Supaya pompa hidrannya kita bisa selesai cepat pekerjaannya. Memang harus kerja. Sengaja dikasih itu untuk kita gotong royong. Mau lihat kembali zamannya kita punya orang tua dulu. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum kita harus bergotong royong. Jangan lupa itu Pak. Gak usah lagi dibayar-bayar, jangan. Harus kerja. Supaya tahu kenapa pompa ini kami tinggalkan. Tinggalkan sehingga nanti bapak-bapak semuanya ini tahu pengoperasiannya. Gunanya itu sebenarnya. Oh bukannya begini, kalau ada kendalanya begini dia. Harusnya ini yang dibersihkan. Ini yang diperbaikan. Seperti itu. Yang jaga ya kalian nih, bapak-bapak ini semua. Untuk supaya pompa ini tetap awet, tetap berjalan bagus. Kenapa mesin itu rusak? Karena kita tidak tahu. Yang tahu orang mekaniknya saja. Makanya disuruh kerja gotong royong tadi biar tahu airnya datang dari mana, kendalanya di mana. Nanti Bapak begitu kita tinggal serahkan untuk Bapak yang kelola, tangani, ya silakan. Bapak sudah tahu itu di lapangan. Seperti itu. Inti daripada yang saya sampaikan ini Pak Kepala Desa dengan Bapak RT sekalian. Jadi perintahnya komandan. Yang sudah terlanjur ini, yang sudah bayar tukang, sudah nggak apa-apa. Yang sisanya Pak Kepala Desa yang pegang, kembalikan uang ke masyarakatnya. Sehingga nama-nama yang sudah store ini dikembalikan. Ini uang sudah ada ini ya. Itu Kepala Desa minta tolong 5.050.000 yang sudah terkumpul. Ya. Kalau salah, teman-teman RT ini saya klarifikasi dengan teman-teman yang mengumpulkan uang itu ada. Ya, nama-namanya ini nanti Pak Kepala Desa nanti dikembalikan, nanti yang sesuai nama-nama yang terkumpul. Mungkin Pak Kepala Desa nanti sampaikan ke Ketua BPD nanti untuk kasih ke anggota bahwa Kepala Desa sudah kembaliin semua. Jadi sehingga kesannya dari masyarakat yang tidak tahu atau yang hanya cuma dengar
informasi pemotongan dengan dana bansos segala macam itu nanti akan berbicara kemana-mana. Akhirnya kaitan dengan pompa hidran ini jadi proyek. Awal saya sampaikan pompa hidran tidak proyek. Kita kerja gotong royong bantu masyarakat yang ambil jauh air tadi kan. Makanya saya tempatkan pompa hidran itu di Raung Utara ini. Itu. Nah, ketika di tengah perjalanan ini mungkin kalau Pak Kepala Desa nyampaikan ke saya, mungkin tidak jadi seperti ini. Karena Kepala Desa dengan Ketua BPD dengan Pak RT-nya sendiri yang mengkoordinir untuk keringanan kelancaran ini sebenarnya benar jalannya benar hanya cuma berseberangan dengan kami. Nah itu. Ini Kepala Desa. Saya minta maaf Kepala Desa kalau memang ini perencanaannya bagus, inisiatifnya bagus, kemudian membuat supaya pompa itu supaya airnya kita cepat dapat. Ya seperti itu, tapi itu tadi dari pihak komandan tidak boleh sama sekali. Kembalikan pesan beliau, kemudian nanti giliran kerjanya diatur, Kepala Desa disampaikan ke Pak RT-nya. Nanti yang tidak mau, yang tidak hadir, sampaikan ke saya. Saya mungkin nanti ketemu dengan mereka. Jadi itu. Sehingga nanti kan kita kan kalau kerja air saya pakai bisnis, bolehlah kau tidak datang, nggak apa-apa. Ini kan untuk kepentingan umum. Ya kan begitu toh. Bolehlah yang kerja gantian kan gantian. Dia tidak mesti kerja terus ya kan. Ini kan ada 4 RT ini. Ya mungkin hari pertama ini, hari kedua sampai 4 hari ulangi lagi dari sini. Kan seperti itu kan keren. Masa tidak mau? Kerja sama-sama dengan anggota saya juga kerja. Anggota saya juga per hari juga kerja itu. Ada mekaniknya, ada babinsa, kan begitu. Luar biasa itu Pak. Ya, harapan saya tadi seperti itu, ya saya sampaikan tadi kepada Pak Kepala Desa. Bukan tidak setuju dengan kalian punya inisiatif, kalian punya rencana supaya pembangunan ini biar cepat. Bukan. Itu tadi image-nya ketika kalian punya inisiatif ini timbul ke permukaan itu luar biasa orang mempoles orang segala macam. Kita jaga yang itunya Pak Kepala Desa. Jadi itu tidak boleh sama sekali komandan itu ada memungut untuk biasa. Apalagi ini dengan judulnya dengan pembangunan pompa hidran. Oh tambah tak jelas itu, tambah kacau itu. Tidak usah. Jadi uang tukar yang sudah terbayar itu tidak ada masalah, nggak usah perlu ditarik, biarkan dia dulu. Nanti saya lapor komandan, mudah-mudahan bisa ditanggulangi sementara. Yang sisanya ini dikembalikan Pak Kepala Desa ya. Nah, jadi supaya nanti juga Pak RT juga sampaikan bahwa kepada masyarakatnya bahwa tidak ada lagi uang yang yang dana yang ini dari Kepala Desa mau diserahkan kembali ke kita. Kita diminta kerjasamanya diminta. Komandan mau kepingin tahu bahwa Desa Gololangkok ini, khususnya Dusun Beokina ini, bisa nggak diajak bekerja gotong royong? Sampaikan, ya. Nah, nanti dengan anggota saya juga bekerja. Ya mungkin satu hari kita bisa tidak sampai maksimal, mungkin persentasenya pelan-pelan kita bekerja. Gantian. Mungkin per hari mungkin 5 orang atau 10 orang. Tinggal kalian ngatur, kalian punya RT itu berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya 100 mungkin ya bisa dibagi berapa, dibagi 10 atau dibagi 5. Nah itu. Ya 1 kakak minimal 1 orang. Seperti itu. Diatur yang baik. Sampaikan pengertian. Karena air yang kita kerja ini buat kita juga. Kami kerja juga sama itu. Kami kerja buat lain itu sebenarnya. Kami kasih jalan, program segala macam. Luar biasa itu usaha. Ya usaha ini jangan disia-siakan sama kalian. Minta cuma gotong royongnya. Komandan mau lihat. Nah, orang Dusun Beokina ini masih bisa nggak diajak gotong royong? Jangan mereka udah lupa. Maunya bayar pakai uang dulu. Ya kan? Kalau proyek kan pakai uang itu kan. Bapak kerja dibayar. Bapak pergi BC dibayar. Lama-lama Indonesia nggak punya apa-apa sudah. Kita minta bayar semua nah. Kebun tidak mau kerja, kebun kita sendiri minta dibayar. Hasil kita panen. Kerja kita suruh bayar. Coba dikasih pemahaman seperti itu. Sehingga nanti mereka mau bekerja. Oh benar, ini air ini buat kita sendiri. Kalaupun kita yang kerja meninggal, anak cucu kita masih nikmati.
Airnya sudah dekat, kita ngambil pinggir jalan, tidak lagi ngambil di sungai. Seperti itu. Itu yang disampaikan dari komandan ke saya. Tolong sampaikan ke bapak-bapak PRT, Pak Kepala Desanya, Kepala Dusun. Bukan kami tidak mau bekerja sama dengan hal seperti itu, tidak. Memang itu program tidak boleh sama sekali yang berhubungan dengan pemungutan biaya. Tidak boleh sama sekali. Nah itu. Bayangkan ini aja yang sudah kerayan bayar suruh kembaliin. Tarik kembali uang itu suruh bayar, itu kembaliin kepada masyarakat. Itu. Nah harapan saya ini dengan yang saya sampaikan ini Kepala Desa, artinya kami bukan tidak mau bekerja sama dengan Pak Kepala Desa. Sungguh sekali kami mau bekerja sama. Hanya mungkin dengan hal yang seperti ini, inisiatif seperti ini, mungkin kalau awal Pak Kepala Desa mungkin koordinasi dengan kami, kemudian kami lapor ke komandan, mungkin tidak terjadi seperti ini. Karena ini tadi inisiatif yang luar biasa untuk kepentingan masyarakat tadi, supaya airnya cepat selesai bekerja, kemudian kesepakatan juga masyarakat juga mau, dan ini juga tuntutan masyarakat juga kalau kita kaitkan dengan aturan juga saya rasa luar biasa karena sudah sepakat, ada pernyataannya segala macam. Memang keikhlasannya mereka, tapi itu tadi komandan tidak boleh sama sekali hal seperti itu. Pesan komandan dikembalikan, kita bekerja harus gotong royong, kalau mereka tidak mau nanti ngomong kita kasih tahu. Makanya saya sampaikan, ada yang kerayan bertanggung jawab, kerayan sampaikan orang-orangnya ini, nanti dia tidak hadir, kasih tahu di babi saya nanti saya panggil, nanti saya ke saya. Nanti saya sampaikan. Artinya itu, kalau kita mau kepingin air itu kita dapat baik, cepat, ya kita harus kerja gantian. Tidak ada yang malas-malas kalau kita mau butuh air. Dan ini komandan sudah kasih, pompa itu miliknya kerayan, miliknya kampung Biokina ini. Tidak ada milik proyek siapa-siapa mau tarik, nggak ada. Tidak ada, karena saya sudah ngomong awal tuh Kepala Desa, Pak Ketua BPD ya. Saya sudah ngomong ini tidak proyek. Kerai punya milik, itu hak milik. Air kerai, lokasi-lokasi kerai, kami cuma kerja kasih mesin untuk menarikan air itu untuk memanfaatkan masyarakat banyak yang ada di kampung Biokina ini, Desa Gololangko. Itu sebenarnya. Dan tingkat kesulitan tadi, makan pompa itu ada di sini. Nah itu. Saya rasa mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Pak Kepala Desa, Bapak RT, Pak Guru, Pak Kepala Dinas Puskesmas. Saya minta maaf hal yang seperti ini kita bukan tidak mau ajak kerjasama. Memang komandan larang, tidak boleh sama sekali. Ini hanya pesan saya Pak Kepala Desa terakhir, kembalikan uang itu. Nanti buatkan sepotong surat apa beritanya seperti begini, Pak Kepala Desa buatkan ke kami, biar kami sampai komandan bahwa uangnya kami sudah kembalikan semua. Seperti begini buatnya. Betul. Saya rasa mungkin itu aja. Pak Ketua BPD minta maaf itu ya, kita memang sengaja saya sampaikan ini biar saya turun ke sini untuk menyampaikan Kepala Desa, Pak BPD, Pak RT saya suruh kumpulkan. Memang pesan komandan seperti itu. Artinya dia bukan tidak mau kerjasama dengan keren, mau sekali tapi jangan pakai uang-uangan. Hanya cuma mau kepingin gotong royong saja dia. Paham nih Pak ya, Bapak? Oke, saya rasa mungkin itu aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Untuk selanjutnya, kami juga siap koordinasi dengan RT, dengan masyarakat kami masing-masing untuk melanjutkan bagaimana tentang gotong royongnya air minum bersih ini, supaya nanti masyarakat semua bisa mengerti dan paham. Dan uang yang terkumpul kepada kami sebagai RT, kami siap akan dikembalikan. Ini itu saja penyampaian dari saya sebagai RT 03. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Pertama tentu kami merasa bersyukur bahwa Kodam Udayana 9 Kodam Udayana ya, bersama dengan dan Rute punya kepedulian dari masyarakat di sini, tentunya termasuk kami.
terang Pak dan Ramil, harapan ini memang sudah lama kami sangat tambahkan. Karena kami di sini kesulitan air. Saya pernah guyon dengan Pak Oi, kalau begini terus nanti puskesmas bisa lama-lama nanti tutup kalau tidak ada air. Bagaimana kami bisa bertahan untuk melayani masyarakat kalau tidak ada air? Saya angkat jempol Pak Kades. Dia berupaya untuk bagaimana supaya air bisa alir ke Paskes ini. Tetapi kan selama ini terkendala dengan COVID ini, akhirnya kan itu tidak jadi. Belakangan ada inisiatif ya, dari yang Ramil Ruteng sama dengan para desa Kelangkok ini untuk adanya perbaikan. Saya mendengar hal itu. Aduh, kalau hal ini betul-betul terjadi, bersyukur sekali. Karena kita ini sangat kesulitan. Jadi pada Ramil untuk diketahui, ketika kami musim kering di puskesmas ini, kami harus beli air bawa dengan pada luar, kita beli. Itu selama musim kemarau. Kalau tidak begitu, bagaimana nanti masyarakat yang berobat di sini, bagaimana mereka punya bis? Lepas kita. Jadi dengan adanya inisiatif ini, kepedulian dari Pak Ramil, ini sangat membantu kami, bersyukur sekali. Jadi tentu dari pihak kami, ya mungkin tidak sama nanti dengan Bapak-Bapak RT untuk terjun langsung. Ya, karena kami ini melayani pasien tiap hari, cukup sulit. Mungkin nanti bentuk lain, mungkin nanti seizin Pak Ramil, apakah kami juga mungkin ya katakanlah untuk mereka beli gula, beli rokoknya atau apa, mungkin itu tidak ada pertentangan dengan apa Pak Ramil bisa masalah ya. Tidak Yang masalah. penting kita tidak ada niat untuk seperti ini kan. Ya, Jadi kan ya. niatnya ini kan orang mendengar Ya. ini kan Ya. kurang bagus. Ya. Saya kesian Pak Kepala Desa dengan Pak Ketua BPD, Ya. pikirnya kita memudahkan pekerjaan, akhirnya menggunakan hal seperti itu kan. Ya. Terima kasih banyak Pak Damro. Jadi walaupun nanti mungkin kurang banyak, tapi kami punya kepedulian. Kepinginnya supaya sama-sama ke bawah, tapi ya karena situasi bagaimana pasien datang terus, akhirnya kita layani mereka utama dulu, ya, ketimbang kita ini. Jadi nanti mungkin kita koordinasi dengan Pak Kades nanti bagaimana sistemnya, jadi supaya nanti anggaplah kami ada di dalam pengajaran. Ya, karena kami sangat butuhkan itu aja. Jadi saya kira itu dari kami, saya kira termasuk juga dari SMA Negeri di atas ini butuh air. Bicara juga. Jadi tentu kami ada dalam. Sekali lagi kami sangat mengharapkan seperti yang sampai Bapak Ramil tadi. Ini penting itu gotong royong, penting sekali gotong royong, penting. Kita terus melanjutkan apa yang sudah dibariskan orang tua. Kalau misalnya siapa yang tidak punya uang, tapi siapa yang mau kerja di bawah? Tapi kita berusaha untuk lanjutkan barisan nemo kita, nemo yang kita sudah kita gotong royong. Saya tadi bersyukur apa yang sampai kepada Ramil, yang bagus itu per RT berapa orang per hari itu. Targetkan 2 minggu tadi. Kita share berapa orang satu hari. Oh terlihat. Saya kira dengan begitu nanti bisa cepat selesai itu. Kita bisa menikmati sama-sama itu baik. Ya. Saya kira nanti kalau ada hal-hal yang memang coba kita koordinasi sama-sama. Jadi syukur kami hadir ini hari, kami bisa tahu, oh ternyata situasi airnya sampai sekarang begini. Terima kasih banyak, itu saja mungkin penyampaian dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Komandan yang ada di Bali di Udayana dan Bapak Dan Ramil jajarannya. Kami mengapresiasi karena selama ini kami di sekolah itu juga kekurangan air Bapak. Kekurangannya sangat luar biasa memang kalau musim-musim kemarau, sehingga kadang kami pikirkan siswa itu biasanya kita jadwalkan untuk dalam satu kelas itu anak-anak membawa 1 liter air dalam bentuk aqua itu, sehingga dibawa ke sekolah dan dikumpulkan jadi satu dan itu ditaruh di kamar mandinya di SMA. Sehingga dengan program ini kami dari sekolah nanti saya akan juga sampaikan kepada Kepala
sekolah. Sesuai dengan rapat komite kemarin, beliau menyampaikan kalau beliau juga siap, juga ingin menggerakkan gotong royongnya. Mungkin kami nanti bersama siswa dan bapak ibu guru yang lain untuk ikut sama-sama bergotong royong, dan sama seperti Bapak Kepala Puskesmas sampaikan tadi, kami itu juga harus ada. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bapak atas program air bersih yang masuk di Desa Grolangkop ini, khususnya kami dari SMA 2 Rahang Utara merasa nantinya bangga karena selama ini kalau kami ada tamu ini bingungnya kalau tamunya ke WC tidak ada air, sehingga kita juga berharap sehingga kedepannya semoga air itu bisa masuk di Puskesmas, di SMA, itu kami menyambut dengan senang hati, dan kami bisa berkolaborasi dan bekerja sama bersama Bapak dan Ramil dan jajarannya kepada masyarakat Desa Grolangkop. Terima kasih dari saya yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rahang Utara. Saya kembalikan.